Hai Kopiers, ketemu lagi dengan saya Tanti. Gimana kabarnya hari ini? Sudah ngopi belum? Kalau belum, siapkan kopi, siapkan camilan. Karena hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Pantaskah pecandu itu dihukum? Ada sebuah tanda tanya besar. Pantas nggak ya pecandu itu dihukum? Ataukah pecandu itu bisa disembuhkan lewat rehabilitasi? Ataukah pecandu itu ya udah dibiarin aja, salah-salahnya sendiri, pakai-pakai sendiri gitu kan ya. Pasti Kopier juga bertanya-tanya. Tapi jangan khawatir karena hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat berkompeten. Beliau adalah staf rehabilitasi BNNP Jawa Timur yang juga ditunjuk sebagai sekretaris tim asesmen terpadu BNNP Jawa Timur. Mas Dodi Eko Cahyono SH. Oke. Apa kabar Mas Dodi? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Bahagia? Ya, bahagialah. Bahagia harus ya? bahagia. Nah ini saya panggilnya Mas, Om, Pak atau apa nih yang cocok? Oke, pantasnya dipanggil apa ini? Kayaknya kalau lihat glowing mukanya Ya. nih saya panggil Mas saja ya. Karena Oke. masih muda, kita kan seumuran ya. Cocok. Ya. Nah ini kalau saya panggil hostnya apa ini? Saya panggil Mbak, Neng, atau apa ini? Kalau Ya saya Mbak dipanggil lah, Mas, kan ya Mas panggil Mbak lah, Oke, Mbak cocok Tanti. ya. Ya, Oke. saya panggil Nah, Mbak. Ya. Mas Dodi, kali ini kan kita membahas sebuah tema yang Kopier di rumah ini juga bertanya-tanya nih. Ya. Pantas nggak ya pecandu itu dihukum, gitu kan? Pantas nggak pecandu itu dihukum karena dianggap sebagai mereka punya penyakit sosial, penyakit moral, penyakit sosial harus dihukum. Ataukah pecandu itu disembuhin aja? Oke. Nah, itu akan kita bahas tuntas di sini, Mas Gitu Dodi. ya. Oke, Mbak Tanti. Nah, Ya. cuman sebelum itu Ah. kita akan membahas dulu nih, karena yang banyak kita dengar di media atau di surat kabar, ini ada istilah pecandu. Kemudian ada juga istilah kurir, pengedar, bandar. Betul, Nah, ya. ini supaya jelas perbedaannya. Nah, ini apa sih bedanya Mas antara pecandu, kurir, pengedar, bandar? Beda nggak sih itu Mas? Ini Mbak Tanti. Oke, kita kumpas tuntas. Kupas tuntas ya, Ini kupas biar tuntas ya. para kopier ini nanti paham gitu ya kan, Ah. tahu dan jelas sih apa sih yang dimaksud dengan yang banyak beredar di masyarakat ini kata-kata pecandu, kurir ya kan, pengedar, bandar ya kan, yang sering di TV masyarakat lihat ini ya kan, Karena saya tahu kurir berita-berita. itu online shop Mas. Betul, Kalau saya ya. belanja kan diantar kurir Ya, gitu kan. Sama oke. enggak kalau kurir narkoba itu ya? Betul, Mbak Tanti. Ya, ini kita masuk ke pecandu dulu. Saya oke. kupas ini pecandu ya kan. Pecandu ini Mbak Tanti sebenarnya adalah suatu tingkatan pengguna narkoba. Wah, tingkatan level gitu ya? Ya, level. Jadi begini, kenapa kok saya katakan ada tingkatan ya kan? Seorang pecandu ini sebenarnya dia sudah pengguna narkoba yang kelasnya berat. Sudah kecanduan berat ya. Oh, kelas berat gitu. berbobot. Karena seseorang yang sudah dikategorikan pecandu, ini ada kategori-kategori yang biasa dulu. Nah, kenapa saya katakan biasa? Ya kan, dalam ilmu rehabilitasi, dalam ilmu rehab, seseorang pengguna yang dilakukan pemeriksaan di BNN, ya kan, di klinik BNNP Jatim oleh seorang petugas BNN, oleh petugas di klinik atau yang kita sebut dengan asesor, ya kan. Nah, pengguna ketika diperiksa itu ada yang namanya pengguna baru coba pakai. Oh, masih coba-coba istilahnya ya. Coba pakai ini berarti coba-coba. dia pengguna yang kategori ringan. Oh, coba pakai. Berarti ini kayak ada makanan itu yang level-level 1, 2, 3 gitu ya ada Mas yang ya? pedes, Pedes nggak pedes ya? Sedangan gitu. Nah, ini kalau coba pakai ini masih ringan ya berarti. Pengertian oke. dari pengguna yang coba pakai atau kategori ringan ini, dia baru menggunakan sekali, 2 kali, atau 3 kali seumur hidup. Nah, selama seumur hidup dia ini baru menggunakan narkotika ini 1, 2, 3 kali saja, gitu ya kan. Setelah pecandu, setelah pengguna yang baru coba pakai, ini ada yang namanya lagi kategori pengguna yang teratur pakai. Teratur. Nah, oke. dia tingkatannya sudah sedang. Sedang. Nah, ya. levelnya sedang Level dia. sedang ya. Ah. Jadi kalau beli rujak ini karetnya 2 ini ya Mas ya. Kalau rujak Pandai ini ya. juga Oke. ya. Kalau tadi yang coba pakai karet 1 ya, Ya, soalnya ringan. biar gitu paham kan. ini ya Iya, kopier oke ya, biar Dengan paham juga nih bahasa-bahasa kopiar. Oke, kesehariannya gitu ya kan. benar. Biar tahu ini ya kan, apa
Kenapa itu pengguna teratur pakai, ya kan? Pengguna teratur pakai, dia yang menggunakan ini, menggunakan narkotika ini teratur dia 1 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali gitu ya kan, atau 3 bulan sekali, dia rutin seumur hidupnya. Rutin, ada rutinitas, teratur dia 1 kali, seminggu sekali, sebulan sekali, begitu Mbak Tanti. Baru kita masuk ke tahapan atau fase pengguna yang sudah tingkatnya berat. Nah, yang ditanyakan Mbak Tanti tadi, seorang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Jadi pecandu narkotika, pengguna yang sudah levelnya pecandu ini, dia sudah kategori berat. Dia kategori berat. Jadi dia kalau tidak menggunakan narkoba ini atau narkotika, sehari saja atau 2 hari tidak menggunakan, dia merasa sakit badannya. Makanya dia terus mencari dan ingin terus kayak menggunakan. rindu gitu ya, Mas? Ya, Rindu itu ingin berat menggunakan gitu ya. narkotika itu. Jadi kenapa kok saya jelaskan ini Mbak Tanti? Karena di semua fase tahapan pengguna narkoba tadi semuanya bisa direhab. Bukan hanya pecandu yang bisa ditangani oleh rehabilitasi, tapi yang baru coba pakai, teratur pakai maupun pecandu, semuanya bisa ditangani untuk dilakukan rehabilitasi. Bisa disembuhkan ya Mas Dodi ya. Jadi sebelum seseorang itu menjadi pecandu, kalau yang baru coba pakai ini ya kan, atau sudah teratur, segera untuk dilakukan rehabilitasi. Gitu. Oh, ini nanti tentang pecandu. Sudah jelas ini kayaknya Mbak. Jelas sekali, clear. Clear ya. Clear. Pecandu. Oke, sekarang kita masuk. Wah, kurir nih, Mas. ini agak ini kalau di masyarakat ini istilah-istilah kurir ya kan, pengedar dan bandar ini kayaknya menakutkan ini untuk masyarakat. Ini, ya karena kan selama ini yang di berita-berita di media massa kan seorang kurir ditangkap dengan Ya, barang betul. bukti. Nah, itu kan udah konotasinya udah yang serem-serem Ya, memang ya. kan Mas Dot ya. Nah, itu bisa dijelaskan juga bedanya apa nih Mas Dot? Jadi kurir narkoba, kurir narkotika ini itu lebih ke arah mereka ini seseorang yang memiliki tugas untuk mengantar barang. Dia mengantar barang, berpindahnya barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu dilaksanakan tugasnya oleh yang namanya kurir ini, yang sering kita sebut dengan kurir ini. Nah gitu. Sebenarnya kurir sama pengedar ini hampir sama Mbak Tanti ya kan, karena di tingkat hukum dan undang-undangnya nanti sama. Tapi di lapangan mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Kalau pengedar ini lebih dia penyedia, yang menyediakan barang, menyediakan sabu, menyediakan narkotika atau sejenisnya ya kan, menyediakan narkoba gitu. Baru antara si pengedar dan kurir ini ada yang namanya bandar besar. Nah, bandar ini tugas dia ya kan. Dia ini adalah seorang pengendali yang mengendalikan Bos gitu ya, bosnya. Dia mengendalikan si kurir sama si pengedar tadi di lapangan. Dan juga kalau di bahasa hukum si bandar ini dia yang mengatur jual beli juga, keuangan untuk mendapatkan ini, keuangan dalam bisnis narkoba ini gitu. Jadi dia yang bandar ini pengendali barang sekaligus dia pengendali keuangan, pengendali bisnisnya ini, yang mengendalikan bisnis narkoba ini, narkotika ini disebut dengan bandar. Berarti bisa dikatakan bandar yang mengendalikan bisnis, dikasih barangnya ke pengedar, pengedar ngasih barangnya ke kurir, gitu, diantar ke pecandu-pecandu gitu ya Mas ya. Oke, nah kemudian kalau bedanya kan itu tadi ya Kopir ya, sudah jelas ya bedanya pecandu, kurir, pengedar sama bandar. Nah kemudian kalau di secara hukum, perlakuan hukum ini beda nggak antara kurir, pengedar, termasuk pecandu juga, itu beda atau sama nih Mas kira-kira? Ya, ini Mbak Tanti, kalau di hukum ya. Ya, kita kumpas juga ini ya Mbak Tanti ya. Jadi yang jelas sangat berbeda Mbak Tanti, sangat berbeda di aturan perundang-undangan ya kan, itu beda. Kalau pecandu itu jelas ancaman hukumannya ada ya kan, kurir juga ancaman hukumannya ada, bandar juga ancaman hukumannya ada, berbeda-beda ancaman hukuman bagi mereka ya kan. Kalau si pengguna itu dia di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu ada pasal 127 ya kan, pasal itu 127. yang ini saya ingat-ingat nih Mas Dot, ya, karena boleh.
angkanya ini nggak Ya. cantik ini 127 nih ya. Pasal 127 Undang-Undang 35 tahun 2009 ya Oke, kan. Ada di pasal 127 ayat 1, ayat 2 ya kan, huruf A, huruf B itu penggolongan sabu nanti di situ ya kan, penggolongan narkotika. Maaf. Jadi penggolongan narkotika golongan 1, golongan 2 ada di situ ya kan. Jadi 127 itu adalah apabila seseorang pengguna yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Nggak dijual ya, Iya, untuk dipakai digunakan untuk sendiri. dirinya Oke. sendiri, begitu. Ancaman hukumannya Mbak Tanti ya kan, ada ancaman hukumannya. Tetap ada Pengguna, ya. iya, di undang-undangnya itu bunyinya begitu. Nah, nanti kita jelaskan berikutnya. Nanti Mbak dulu Tanti. lah ya. ada. Gak usah buru-buru Kok- nih kok, biar karena kita Kok kira-kira kalau pecandu ini kok dihukum di undang-undangnya, makanya, tapi kok pantas direhab nggak? juga. Nah itu ya, nanti oke, akan ya. gak usah buru-buru kok biar, karena ini kita masih banyak waktu nih Betul, sama Mas Dodi. ini saya jelaskan dulu ya kan, bunyi di undang-undangnya ya kan, itu ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, 4 tahun ke bawah. Gitu. Kalau perlakuan hukum bagi kurir, ya kurir pengedar itu juga ada, ya kan? Dia bisa masuk di pasal 112, ya kan? Dia memiliki, menguasai juga menyediakan narkotika, itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun. Oke. Ya, lama Mbak Tanti ya kan? Lama, harus lama Betul. karena udah merusak generasi kan, makanya jadi harus jangan lama. ini kalau Nggak boleh main-main kalau menghukum bandar itu ya iya, Mas Dodi ya. betul sekali. Makanya undang-undang ini, Undang-Undang 35 tahun 2009 ini memang ada untuk khusus menangani kasus narkoba ini, kasus narkotika ini. Ada ya, undang-undangnya sendiri ya, gitu betul, kan. ya. Baru kita nanti ada yang untuk perlakuan hukum bagi pengedar sudah ya kan, bandar. Sekarang bandar ini lebih berat lagi Mbak Tanti. Jadi ancaman hukuman bagi bandar ini bisa minimal 5 tahun, bisa maksimal sampai seumur hidup, atau bisa juga hukuman mati. Bisa juga hukuman mati. Betul. Karena kan sudah seperti kita tahu di Indonesia ini juga sudah pernah ya menghukum mati Iya. bandar gitu kan. Nah, Sudah banyak. karena- Jadi begitu Mbak Tanti ya, perlakuan hukum. Beda-beda kan Mbak Tanti? iya beda ya berarti Iya. ya. Karena pecandu ini pakai untuk dirinya sendiri, Ah, ya ringan lah ya gitu kan. Nanti kurir, pengedar, apalagi bandar yang sudah merusak generasi. betul. Nah itu dia harus dihukum mati karena banyak generasi muda yang juga mati kan, juga mati akibat Gara-gara penyalahgunaan betul, narkoba. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya kita bisa. Ya, Ya. Mas Dodi, tadi kan kita sudah membahas tentang bedanya pecandu, Ya. kurir, pengedar, bandar, termasuk perlakuan hukumnya gitu Ya. kan. Beda-beda ternyata kan, pecandu aja ada yang level-level rendah, sedang, dan berat. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana sih kalau pecandu itu tertangkap oleh petugas, oleh aparat. Nah, Ya. apakah itu dia langsung dihukum ataukah dia bisa diobati? Nah, itu kan bagaimana prosedurnya kalau udah terlanjur ketangkap duluan nih? Nah, ini masuk ke tangkep ini lebih tegang lagi nih nanti para kopier. Iya ya, Ah, tangkap menangkap lebih tegang ya. Kita buat ini aja, kita buat sersan ya Mbak Tati. Serius ya. tapi santai Serius ya tapi Mas santai, Dodi tapi ya. nanti kopier ini bisa tetap paham, mengerti ya kan, dapat ilmu, Iya bener loh Mas, dapat karena pengetahuan baru ini nanti karena ya gitu hukum ya. terus tangkap-tangkap ini saja jadi deg-degan Takut. juga ini. Waduh, ini Takut. kok yang kita bahas kok kayak gini gitu kan. Kopinya jadi rasa pahit ini nanti ya, para kopier Oke, ini oke, ya. ya. Udah lah. Padahal tadinya udah siapin camilan, siap-siap Iya. nyamil, tegang nggak jadi nyamil nih Mas Oke. Dodi. Oke. Jadi begini Mbak Tanti, Gimana? pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba lah ya kan, kalau tertangkap tangan oleh petugas di lapangan ya kan, baik oleh Polri, tingkat Polsek, Polres, Polda maupun oleh penyidik, oleh BNN juga, mereka ini nanti ada naungannya ya kan, ada prosedurnya, ada aturannya juga Mbak Tanti ya kan. Ini ada peraturan bersama ya kan, peraturan bersama yang sudah ditandatangani oleh beberapa kementerian, lembaga, ada BNN juga, ada Polri di situ, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial ya kan. Itu peraturannya
ada di peraturan bersama nomor 1 bulan 3 tahun 2014. Oke, berarti ada Ya. peraturan yang Iya. tertulis gitu ya Mas ya. Tertulis, Jadi oke, heeh. Karena ini bahasa hukum ya kan, harus ada aturan juga yang melekat dalam perlakuan terhadap pecandu yang tertangkap tangan ini, Mbak Tanti. Di Perber ini yang sudah ditangani oleh beberapa kementerian dan lembaga ini membentuk suatu tim, ya kan, Oke, suatu tim yang kebetulan saat ini saya sebagai sekretaris ya kan di BNNP Jatim, sekretaris tim asesmen terpadu. Nah, namanya ini tim tadi ya. asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu tadi Betul. Mas Dodi ini kan juga ditunjuk sebagai sekretaris tim Ya, asesmen terpadu ya, ya. Pasti ya, Kopian juga ah, apa itu ya Mas ya, Ya, asesmen ya. terpadu bisa dijelaskan Mas. Jadi pengguna atau penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan oleh petugas, dia nanti bisa diarahkan untuk rehabilitasi. Tapi dengan prosedur itu tadi Mbak Tanti, ya kan, dia setelah ditangkap oleh petugas di lapangan diajukan ke sekretariat BNN. Nah, kenapa ada sekretariat? Karena tim asesmen terpadu ini juga ada tingkatannya, Mbak Tanti. Kalau di pusat, ya kan, di pusat itu dia tim asesmen terpadu ini yang memberikan keputusan, ya kan, dia menjalankan tugas, menjalankan fungsinya di tim asesmen terpadu ini melalui surat keputusan kepala BNN pusat. Itu kalau Oke. tingkat pusat. Pusat. Kalau di tingkat provinsi maupun di BNN kota maupun kabupaten, yang memberikan surat keputusan ini melalui Bapak Kepala BNNP Jawa Timur. BNN Ya, provinsi BNN gitu provinsi ya. Oke, itu Mbak Tanti. heeh. Jadi tim asesmen terpadu ini nanti tugasnya untuk memeriksa si tersangka ini yang tertangkap tangan tadi, Mbak Tanti. Yang ditangkap oleh petugas di lapangan tadi diajukan ke sekretariat nanti memeriksa berkas perkara, baru nanti kita siapkan tim asesmen terpadu ini untuk memeriksa si tersangka atau pengguna penyalahguna narkoba tadi yang ditangkap oleh petugas. Petugas. Ya. Nah, itu kan berarti tim asesmen terpadu ya Mas ya. Iya. Kalau kita ngomong tim asesmen terpadu berarti itu beranggotakan beberapa individu nih Mas Betul, ya, beberapa iya. orang ya. Karena ya nanti Instansi, ada instansi ya, beberapa ya. instansi. Nah, itu siapa aja Mas? Cuman BNN aja atau gabung dengan instansi yang lain? Sesuai dengan peraturan tadi, ya kan, peraturan namanya aja sudah peraturan bersama. Tim asesmen terpadu juga terpadu, bukan hanya BNN. Ya, jadi begini, saya jelaskan ini biar Kopier paham ya, Ya. kan. Apa sih ini kok ada asesmen juga ini ya gitu. Kok ribet banget gitu ya kan. Tapi kan ribet demi kebaikan Iya, ya Mas jadi ya, begini. ribet demi kebaikan. Tim asesmen terpadu ini ada 2 tim. Nah, ada tim medis, ada tim hukum. Oke. Tim medis ini terdiri dari psikolog, ada juga dokter. Tim medis, psikolog, dan dokter ini bisa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau pengguna penyalahguna yang tertangkap tangan. Dia harus sudah memiliki klasifikasi sebagai seorang asesor nih, sudah terlatih sebagai seorang asesor, memiliki sertifikat. Berarti dokter harus punya sertifikat. Nggak bisa Betul. sembarangan dokter Nggak, yang masuk ke tim yang asesmen masuk, ini nggak bisa betul, ya. Oke. Gitu. Setelah tim medis ada tim hukum. Lah tim hukum ini terdiri dari penyidik BNN. Kalau di tingkat provinsi ini kita pakai penyidik BNNP Jatim. Ya kan, kalau di BNN kota, kabupaten ada penyidik yang dari BNN masing-masing kabupaten maupun kota. Ada lagi dari kejaksaan. Oh, itu tadi yang Ya. terpadu itu ya, Ya. makanya pakai instansi Ada lain kejaksaan. Nah, kejaksaan ini kalau di BNNP Jatim di tempat kita, di tempat kami itu kita bekerjasama dengan Kejati Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita melibatkan beliau-beliau juga dari sana. Kita punya tim, 2 tim dari sana, 2 personil dari Kejati yang masuk di tim asesmen terpadu BNNP Jatim. Itu. Yang satu lagi karena ada 3 ya tim hukum ada 3, tapi sebenarnya minimal 2 Mbak. Tapi kita ada 3 tim di sini ya kan. Yang satunya lagi ada dari Direktorat Narkoba Polda Jatim. Oh, gitu. Ya. Jadi dari kepolisian ada, BNN ada, kejaksaan juga Ya. ada. Nah, ini Nah. mereka semua sudah tahu juga ya Oh program iya, TAT iya. ya. Jadi
kita setiap tahunnya ini melakukan koordinasi dengan beberapa instansi tadi, dengan beberapa lembaga institusi tadi untuk pelaksanaan asesmen terpadu di BNN Jatim ini. Gitu. Satu lagi Mbak Tanti, saya lupa ini. Waduh, Ada apa lagi nih Mas? Nah, ini apabila tersangka atau pecandu yang tertangkap tangan ini oleh petugas di lapangan, ternyata dia di bawah umur ini atau anak-anak. Oh, karena kemungkinan juga ya, Ada. karena narkoba sekarang kan nggak cuma orang Betul. tua ya, anak-anak pun juga ada. Nah, Oh, ini bisa kalau jadi. anak-anak yang tertangkap tangan kita melibatkan dari Kemenkumham. Spesifiknya lagi Bapas kita Bapas. libatkan. Balai Balai Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Kalau di Oh. BNNP Jatim ini kita melibatkan dari Bapas kelas 1 Surabaya. Oke, itu ada khusus kalau anak-anak khusus ya. untuk menangani Di bawah anak-anak. umur ya. Atau yang di bawah umur. Umur berapa Mas itu kalau anak-anak itu sampai Kategori anak-anak ini kalau di undang-undang di hukum yang ada ini 18 tahun ke bawah. 18. Berarti Mas Dodi udah bukan anak-anak ya Mas ya? Ya enggak lah. Tapi sudah punya anak. Sudah Begitu. berumur. Ya. Ya. Tapi masih cocok dipanggil Mas. Oke. Gitu ya. Ya, oke Mbak Nah, Tanti. kalau Oke, nggak ada ya. anak-anak berarti Bapak tidak diikut sertakan Ya, gitu kalau ya. tersangkanya tadi itu sudah dewasa, kategori dewasa, cukup jaksa sama penyidik BNN maupun penyidik dari Polri Oh. dengan tim medis tadi, dokter sama psikolog. Nah, itu Gitu. untuk prosedurnya gimana ya, Mas? Gitu kan sudah ada tim asesmen terpadu, sudah ada tim yang menunggu nih istilahnya nunggu. Nah, apakah dari BNN yang datang ke mana ya? Ke beberapa maksudnya mengejar itu pecandu ataukah mereka yang dari pecandu ini yang mengajukan pengen saya mau di asesmen nih ke BNN. Nah, Iya, itu jadi prosedurnya gimana, Untuk Mas? asesmen terpadu ini sesuai di aturan atau di perber yang ada di peraturan bersama ini ada 3 institusi atau 3 lembaga yang bisa mengajukan ke Sekretariat Asesmen Terpadu. Ya kan, pertama adalah penyidik. Nah, penyidik Polri, penyidik BNN, tingkat Polsek, Polres ataupun Polda ini punya kewenangan, punya tugas atau kewenangan yang sudah diatur di undang-undang tadi, di peraturan tadi. Nah, itu ya kan. Yang kedua, jaksa bisa mengajukan. Oh, Jaksa bisa mengajukan, ya kan. Misalnya nih penyidik tadi, karena kenapa sih penyidik ini jangka waktunya cuma 6 hari, Mbak Tanti. 6 hari dari ditangkapnya. Iya. Oh, gitu. Itu ya kan. Baru setelah misalnya penyidik tadi tidak melengkapi asesmen terpadu bagi pecandu yang tertangkap tangan tadi, jaksa bisa mengajukan ke BNN. Ya gitu. Setelah jaksa ada lagi hakim. Hakim bisa mengajukan ke sekretariat dalam suatu persidangan ini, ya kan. Sudah disidang nih pecandu atau pengguna tadi, ternyata dalam sidang Pak Hakim ini mengetahui atau memiliki bukti lagi, oh ternyata dia ini pecandu ini, pengguna ini. Boleh ini di asesmen. Nanti Pak Hakim ini di dalam pengadilan ini membuat suatu keputusan atau melalui penetapan pengadilan untuk memerintahkan jaksa maupun penyidik untuk melakukan asesmen ke BNN. Jadi sebetulnya pintu pecandu untuk menjalani rehabilitasi ini Ya, banyak gitu ya, ya Mas ya. betul. Bisa gitu kan mereka ditemukan. Nah, lalu berarti keluarga nggak bisa mengajukan ya Mas ya, keluarga ya? Nanti keluarga atau lawyer atau pengacara yang mendampingi si tersangka atau pecandu yang tertangkap tangan tadi bisa mengajukan ke 3 institusi ini tadi. Bisa mengajukan ke penyidik, bermohon, bisa ke jaksa, ya kan. Kalau sudah nyampe ke jaksa, bisa pada waktu persidangan itu dia melakukan yang namanya banding misalnya, minta untuk diajukan asesmen gitu karena dia pengguna begitu. Nah, ini untuk informasi juga nih Kak Kopier ya Mas Zodiak, bahwa Ya. keluarga itu kalau misalnya sudah tertangkap tangan, keluarga bisa mengajukan asesmen, permohonan asesmen, tapi jangan sampai lebih dari 6 hari. Ketika gitu ditangani oleh Ketika penyidik. ditangani oleh penyidik. Iya. Kan amannya kan enaknya di awal-awal aja ya sudah Iya, dilakukan asesmen ya. Nah, ini informasi yang penting juga. Oke, jadi tadi kembali lagi ke ini ya Mbak tadi ya, kembali lagi ke tugas asesmen, tim asesmen terpadu ini tadi. Jadi ketika diperiksa si tersangka atau pengguna atau penyalahguna narkoba ini diperiksa oleh tim asesmen terpadu, di situ nanti bisa diketahui yang tadi yang pertama kita bahas tadi. Oh, pengguna ini masih coba pakai gitu. Oh, iya, sudah oke. ke tingkat teratur pakai.
atau dia sudah menjadi seorang pecandu. Nah, ini beda-beda juga nanti hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu ini. Gitu. Tim hukum nanti di sini bisa melihat si tersangka ini, apakah terlibat jaringan narkoba maupun nasional, apakah terlibat jaringan internasional, bisa diketahui pada pemeriksaan asesmen terpadu ini. Apakah dia ini hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, atau dia juga ikut serta menjual sebagai kurir juga begitu, atau ikut mengedarkan. Nah, di sini nanti fungsinya tim asesmen terpadu memperjelas ini, itu betul, semua ya, di karena situ. perlakuan hukumnya pun juga Iya, beda gitu ya, Mas beda-beda. Dodi ya. Nanti hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu setelah diperiksa, ditandatangani oleh kelima tim tadi, dokter, psikolog, penyidik BNN, penyidik Polda maupun dari jaksa, nanti ditandatangani juga oleh ketua tim. Nah, tadi belum saya sampaikan ini. Jadi tim asesmen terpadu ini diketuai oleh masing-masing kepala BNN. Kalau di pusat itu ketuanya kepala BNN pusat. Bapak kepala BNN. Nah, ya. kalau di provinsi itu ketuanya ketua tim asesmen terpadu itu Bapak Kepala BNN P Provinsi Jawa Timur. Kalau ketua di masing-masing BNN kabupaten atau kota itu diketuai oleh Kepala BNN kota atau kabupaten masing-masing juga. Nah, jadi setelah ditandatangani oleh tim, terus ditandatangani oleh Bapak Ketua, rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangan penyidik, jaksa maupun hakim untuk memutus hukuman nanti si tersangka ini ketika ada di pengadilan. Begitu. Agak panjang Betul, prosesnya, ya. rumit, tapi itu untuk menyelamatkan kalau memang dia pecandu Betul. pakai diri sendiri, untuk dirinya sendiri supaya nggak make lagi, bisa direhab gitu ya. Prosesnya panjang, prosesnya tapi begitu. hasilnya yang didapat Ya. itu ya, istilahnya kayak apa ya, habis gelap terbitlah terang gitu ya, Mas Nggak apa-apa lah, Dodi ya. panjang-panjang sedikit, tapi kan tujuannya untuk ini ya Mbak ya, biar pecandu atau pengguna ini nanti memang bisa diarahkan untuk rehabilitasi. Untuk rehab, ya. Karena biar nggak numpuk nih Mbak Tanti, ya kan di lapas-lapas maupun di rutan-rutan ini prosentase penghuninya sudah hampir penuh untuk pecandu narkoba ini, untuk kasus-kasus Jadi narkotika programnya ini. mereka masih punya masa depan, Ya, tujuannya harusnya diselamatkan. Tujuannya gitu juga ya. itu, ya kan? Tujuannya itu Mbak Tanti begitu. Oke. Ini saya kasih bocoran ini Mbak Tanti ya. Apakah ada bedanya? Oh, kalau artis oke lah rehab aja, tapi Iya. kalau masyarakat biasa tahan aja. Nah, Ilmu atau informasi baru terhadap masyarakat tentang apa sih rehabilitasi, apa pecandu itu begitu Mbak Tanti ya.